Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PBSI kelas tinggi secara online. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PBSI kelas tinggi Bapak Muhafidin MPD serta rekan-rekan mahasiswa RPL yang kami banggakan. Izinkanlah kelompok 3 atau kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan materi pembelajaran berbicara dalam gamitan pendidikan karakter. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri Endra Supriya Gunawan, yang kedua Yopi Paujiah Marlianti, yang ketiga Yesi Fitriani, dan yang keempat Aji Septa Krismayana. Dalam penyajian presentasi ini, kelompok kami mungkin hanya menyajikan intisarinya atau garis besar dari materi pembelajaran berbicara dalam gamitan pendidikan karakter. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman RPL bisa membuka makalah dari kelompok kami yang sudah kami share di grup WA mata kuliah PBSI kelas tinggi. Untuk materi pembelajaran berbicara dalam gamitan pendidikan karakter terbagi dalam 4 sub. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran berbicara. Yang kedua, orientasi pembelajaran berbicara. Yang ketiga, kondisi pembelajaran berbicara saat ini. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran berbicara. Selanjutnya, untuk yang pertama, konsep dasar pembelajaran berbicara. Apa itu berbicara? Apa perbedaannya dengan membaca nyaring? Berbicara pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mengeluarkan ide, gagasan, atau pikirannya kepada orang lain melalui media bahasa lisan. Ide, gagasan, atau pemikiran yang dikemukakan seseorang inilah yang kemudian membedakan berbicara dengan membaca nyaring. Jika membaca nyaring, seseorang pembaca hanya melisankan ide atau gagasan yang telah ada atau dibuat orang lain dalam kegiatan berbicara. Ide tersebut merupakan hasil pemikiran si pembicara tersebut. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sebuah sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan atau imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Berikutnya adalah tujuan berbicara, yaitu 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan yang kedua, rekreatif.
Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Tujuan yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Dan tujuan yang keempat adalah argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, orientasi pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan. Secara esensial, minimalnya ada 4 tujuan penting pembelajaran berbicara di sekolah. Keempat tujuan tersebut adalah: yang pertama, membentuk kepekaan siswa terhadap sumber ide; yang kedua, membangun kemampuan siswa menghasilkan ide; yang ketiga, melatih kemampuan berbicara untuk berbagai tujuan; dan yang keempat adalah membina kreativitas berbicara siswa. Selanjutnya, kondisi pembelajaran berbicara saat ini. Diakui atau tidak, pembelajaran berbicara yang selama ini terjadi di sekolah masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya guru yang memperlakukan sama antara pembelajaran berbicara dengan pembelajaran membaca nyaring. Untuk menghindari keberlanjutan kondisi ini, seorang guru hendaknya melakukan berbagai kegiatan berbicara yang dapat dilakukan oleh siswa. Kegiatan berbicara spontan yang sangat baik untuk menggali kemampuan atau skema siswa harus dilakukan agar siswa berbicara dalam berbagai kondisi. Pembelajaran berbicara dengan membaca teks boleh saja dilakukan dengan syarat teks tersebut adalah teks yang disusun oleh siswa sehingga siswa terbiasa mengolah, mengemas, dan menyampaikannya gagasannya secara lisan. Selain kedua jenis berbicara tersebut, guru secara serius harus pula membina kemampuan berbicara siswa dengan hanya menggunakan garis besar materi, dan bahkan seharusnya membina siswa agar dapat berbicara melalui persiapan yang matang sejak dari tahap penyusunan teks, latihan, hingga praktek berbicara. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran berbicara. Ada beberapa prinsip pembelajaran membaca, di antaranya: yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung, berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai pembelajaran berbicara dalam gamitan pendidikan karakter. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pembelajaran PBSI. Akhirnya, atas kekurangannya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.